Bab 2050. Apakah aulaku mudah diganggu? Bahkan saat tidak bisa mengelak, mereka harus bertarung. Meski mereka menemukan sesepuh, mereka tidak akan mundur selangkah. Hallmaster, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Pemimpin itu berdiri, berbalik dan berteriak. Pergi, selidiki sekte Gunung Hijau, jangan biarkan salah satu pun dari mereka pergi. Mereka sepertinya siap bertarung. Ini seperti darah ayam, gila. Jika mereka tidak bisa mendapatkan wajah kembali untuk Hanzo, maka aula disiplin tidak lagi memerlukan keberadaan mereka. Sekelompok orang bergegas keluar, membawa sekelompok orang lain, dan segera melakukan pencarian komprehensif di seluruh sekte Gunung Hijau. Tugas mereka adalah untuk melindungi Gunung Hijau, dan yang lebih penting, adalah menjaga keagungan sekte Gunung Hijau. Seluruh sekte Gunung Hijau tiba-tiba menjadi kacau. Cepat, cepat. Mulai di pelataran luar dimulai, jangan melepaskan, beri penyelidikan menyeluruh. Siapapun tidak diizinkan meninggalkan Gunung Hijau, dan pelanggar akan dihukum. Tadi malam di tengah malam ada yang pergi sendirian, ambil inisiatif untuk melaporkan nama mereka. Mulai dari pelataran luar sekte Gunung Hijau, sejumlah besar orang dari aula disiplin telah menginterogasi satu persatu. Mereka tidak meninggalkan titik buta, setiap murid yang terdaftar harus ditanyai untuk memastikan bahwa seseorang membuktikan di mana dia berada malam itu. Siapapun yang tidak dapat membuktikan apa yang mereka lakukan dan tidak ada hubungannya dengan kematian Andrew Gunn harus diselidiki lebih lanjut. Itu seperti embusan angin yang tiba-tiba bertiup. Banyak orang di sekte Gunung Hijau sedikit gugup dan panik. Beberapa dari mereka tidak tahu apa yang terjadi, mengapa aula disiplin tiba-tiba menjadi sangat ketat. Tentu saja, orang-orang di aula disiplin tahu bahwa hampir tidak mungkin pembunuhnya berasal dari pelataran luar. Jika orang-orang dari pelataran luar menyelinap ke penjara aula disiplin dan membunuh Andrew Gunn, maka wajah mereka akan benar-benar bengkak. Setelah diselidiki di pelataran luar, tidak ada orang yang mencurigakan. Ini sama dengan tebakan awal mereka. Selanjutnya, adalah pelataran dalam. Ini adalah tempat di mana kecurigaan terbesar. Orang-orang di aula depan memiliki sedikit kontak dengan pelataran dalam, dan Andrew Gunn tidak banyak mengancam mereka, hanya orang-orang di pelataran dalam yang memiliki hubungan yang kuat. Yang paling dicurigai adalah Richie Will. Kapten penjaga adalah orang pertama yang mengendalikan Richie Will dan mencegahnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah mati, apa hubungannya denganku? Richie Will tersenyum marah. Di aula utama pelataran dalam, Ragen duduk di atas, diam, mata setengah tertutup, sedikit kemarahan terlihat di wajahnya. Di aula, murid-murid lain berdiri di sana, menerima pemeriksaan silang satu persatu. Richie Will sedikit tak terima. Mengapa saya harus membunuhnya? Bagaimana saya bisa membunuhnya di penjara Anda? Anda menjebak saya. Andrew Gunn lebih kuat daripada Anda di pelataran dalam. Anda hanya yang kedua. Apakah alasan ini cukup? Kapten penjaga mendengus dingin. Lelucon. Richie Will berkata dengan marah. Dia nomor satu. Dia nomor satu kentut. Aku hanya menyembunyikan kekuatanku, apa yang bisa dia bandingkan denganku? Dia benar-benar marah. Menyembunyikan kekuatannya, bersiap untuk memukul Andrew Gunn dengan parah pada saat yang kritis. Tetapi dia tak memikirkannya, ini justru menanam bencana untuk dirinya sendiri. Apa itu Andrew Gunn? Dia bisa memenangkan Andrew Gunn dengan mudah. Bunuh dia. Dia bodoh dan gila, jika pergi ke penjara aula disiplin untuk membunuhnya. Kekuatan tersembunyi. Kamu pandai berpura-pura, semakin aku melihat sekarang, semakin aku pikir kamu sangat mencurigakan. Kapten penjaga itu melotot dan melambai. Ayo. Bawa Richie Will kembali kepadaku untuk interogasi yang ketat. Berhenti. Ragen membuka mulutnya. Dia memandang kapten penjaga dan berkata dengan ringan.
Anda tidak memiliki bukti, tangkap orang secara acak. Apakah Anda pikir tidak cukup untuk mati satu Andrew Gunn di pelataran dalam saya, dan Anda ingin membunuh beberapa lagi? Dia berdiri, dengan aura yang kuat. Wajahnya bahkan lebih merendahkan. Apakah para murid di pelataran dalamku begitu mudah diganggu? Bab 2051. Tak akan mundur. Ragen berteriak dengan marah, matanya dingin. Aura di tubuhnya jelas sama sekali tidak sopan, dan dia sangat tidak puas dengan penjaga aula disiplin untuk langkah besar seperti itu. Master Ragen tenang. Kapten penjaga tidak mundur. Sekte Gunung Hijau memiliki insiden besar, dan balai disiplin saya memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas. Pembunuh sebenarnya harus tertangkap, dan itu juga demi keadilan Andrew Gunn. Ini adalah tanggung jawabku yang tak terelakkan. Ragen tidak menyangka bahwa seorang kapten kecil penjaga akan berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Tidak takutkah dia akan membunuhnya? Tugas Anda adalah untuk menjaga ketertiban Gunung Hijau Sekte, tapi jangan sembarangan. Master Ragen, Anda salah mengatakan itu. Kami mencari keadilan bagi murid-murid Anda. Apa Anda keberatan? Kepala pengawal itu siap mental, bahkan jika dia akan mati, dia tidak akan mundur. Martabat aula disiplin jauh lebih penting daripada hidupnya. Terlebih lagi, Andrew Gunn ini adalah murid yang paling Anda banggakan. Dia sudah mati, bukankah Master Ragen yang paling sedih? Tidakkah kamu ingin mendapatkan keadilan untuknya? Mata Ragen menyusut setelah mendengar ini. Kapten penjaga, jelas ada sesuatu dalam kalimatnya, dan dia bahkan sengaja menggunakan kata-katanya sendiri. Murid saya secara alami ingin mencari keadilan untuknya. Gumam Ragen. Tapi sama sekali tidak akan biarkan murid saya yang lain menderita penghinaan, membiarkan pelataran dalam saya menderita penghinaan. Dia melambaikan tangannya, lebih dari selusin orang bergegas. Master Ragen, apa yang Anda lakukan? Kapten penjaga tertawa. Saya tetap bertahan. Saya di sini untuk menyelidiki atas perintah kepala aula. Anda seperti ini, saya tidak bisa menjelaskannya. Aula disiplin saya adalah tempat di Sekte Gunung Hijau yang telah ada sejak didirikan. Martabat Sekte Gunung Hijau dan martabat aturan adalah semua hal yang saya siap untuk pertahankan. Sekarang, kami mempertahankannya. Master Ragen, Anda ingin melakukan apa? Hari ini, saya menaruh kata-kata di sini, bahkan meski Master Sekte datang ke sini, jika harus diselidiki, kami harus menyelidiki. Kapten penjaga itu membunyikan klakson dan langsung menghunus pisaunya. Siapa saja yang membangkang harus ditindak atas dasar pengkhianatan. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Beberapa kata ini membuat ekspresi Richie Will berubah dan mereka menyadari keseriusan masalah ini. Aula disiplin telah melakukan ini, dan tampaknya Master Sekte telah menyetujui di belakangnya. Bukankah Andrew Gunn sudah mati? Apakah perlunya seperti ini? Dia takut bahkan jika seorang murid dari aula depan mati, Master Sekte tidak akan seperti ini. Ragen juga membuat spekulasi semacam ini. Dia tahu bahwa Arya Yuga tidak akan peduli dengan hidup atau mati Andrew Gunn. Seorang murid di pelataran dalam meninggal, dia merasa itu sangat disayangkan, tapi dia tidak akan pernah memperjuangkannya. Satu-satunya penjelasan adalah Grey Z. Arya Yuga sangat mementingkan Grey Z, jadi perlu untuk menangkap mereka yang ingin tidak menguntungkan bagi Grey Z. Grey Z ini benar-benar memiliki identitas yang luar biasa. Saya adalah anggota Sekte Gunung Hijau, dan bahkan Master Pelataran Dalam. Saya menghargai keagungan Sekte Gunung Hijau lebih dari Anda. Ragen berteriak. Orang yang membunuh murid saya tentu ingin temukan dia dan bawa dia ke pengadilan. Kalau begitu,
Karena setiap orang memiliki tujuan yang sama, Master Ragen jangan menghentikanku untuk menunda pemeriksaan lagi. Kapten penjaga berkata, bawa mereka. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, mengeluarkan pisau dan mengatakan begitu banyak tentang apa yang harus dilakukan. Bahkan meski Ragen akan menghentikannya, dia tidak akan sopan. Dia tidak ingin membuat Hanzo kecewa, dan dia tidak ingin membuat Sekte Gunung Hijau malu. Master! Master! Richie Will berteriak pada beberapa orang, tetapi Ragen hanya bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Hanzo jelas serius, dan dia membunuh seseorang di penjara aula disiplin. Ini memprovokasi Hanzo. Dia menamparkan wajahnya. Dan dengan amarahnya, memang demikian. Ragen telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Periksalah, lagi pula apa yang bisa kamu temukan lagi. Ragen mendengus, jejak penghinaan melintas di wajahnya. Bahkan meski mereka memeriksa seluruh Sekte Gunung Hijau, mereka tidak dapat mengetahuinya.